Oke, siap-siap jadi detektif. Hari ini kita bakal pecahin salah satu misteri paling gede di planet ini. Gimana caranya kita ngatur jutaan makhluk hidup yang ada di bumi? Yuk kita mulai investigasinya. Setiap detektif tahu, langkah pertama itu pahami TKP-nya. Nah, buat kasus kita kali ini, TKP-nya itu ya seluruh planet bumi. Dan di dalamnya penuh jutaan tersangka alias spesies. Tugas kita, coba deh cari pola di tengah semua kekacauan ini. Nah, ini nih TKP awal kita, pemandangan yang jujur aja bikin pusing kan? Kita semua pasti pernah deh ngalamin ini. Lihat hewan terus mikir, ini apaan ya? Bedanya buaya sama aligator apa coba? Terus, kok bisa kucing rumahan yang manja itu ternyata saudaraan sama harimau? Aneh kan? Dan ini dia jumlah tersangka kita. Siap-siap kaget ya. Diperkirakan ada 8,7 juta spesies di bumi. Itu baru perkiraan loh. Coba bayangin deh, kamu disuruh bikin profil buat 8,7 juta individu. Tanpa ada sistem sama sekali. Mustahil kan? Nah, ini dia misteri yang butuh metode super canggih buat dipecahin. Jadi, ini inti masalahnya. Dengan keanekaragaman yang luar biasa banyaknya, para ilmuwan itu benar-benar butuh sistem. Sebuah cara buat mengubah semua kekacauan ini jadi sesuatu yang teratur dan masuk akal. Dan sistem inilah yang kita kenal sebagai klasifikasi. Anggap aja ini kayak sistem pengarsipan super rapi punya detektif buat nyortir semua bukti dan petunjuk. Oke, sekarang kita bedah lebih dalam yuk. Jadi, apa sih klasifikasi itu? Gampangnya gini, ini proses ngelompokin makhluk hidup berdasarkan ya kemiripan dan perbedaan mereka. Contohnya nih, kucing sama harimau. Dua-duanya kan punya cakar yang bisa ditarik masuk, gigi taring yang tajam. Nah, karena mirip, mereka dimasukin ke folder kasus yang sama, keluarga Felidae. Masuk akal kan? Coba bayangin ini kayak alamat lengkap. Kita mulai dari yang paling umum yaitu kingdom, ibaratnya negaranya, misalnya Animalia. Terus kita persempit lagi ke filum, kelas, ordo, famili, genus, sampai akhirnya kita tiba di alamat paling spesifik, spesies, nomor rumahnya. Semakin ke bawah tingkatannya, semakin dekat pula hubungan kekerabatannya. Keren kan? Tentunya, cara para detektif ini bekerja juga berkembang seiring waktu. Dulu mereka pakai sistem buatan yang simple banget. Misalnya, ya udah, kelompokin aja hewan darat sama hewan air. Gampang kan? Terus mereka jadi lebih pintar, pakai sistem alami yang ngelihat ciri-ciri fisik atau morfologi. Nah, sekarang kita pakai yang paling canggih, sistem filogenetik. Ini kayak detektif forensik yang pakai tes DNA buat ngelacak sejarah evolusi dan mengungkap siapa kerabat aslinya. Canggih banget! Oke, sekarang saatnya kita buka toolkit detektif kita. Alat pertama, yang paling dasar tapi juga paling penting adalah sistem penamaan universal. Ini penting banget biar setiap tersangka punya satu nama resmi yang nggak mungkin ketukar. Dan kita harus kenalan sama kepala detektifnya. Sang maestro di balik sistem ini, Carl Linnaeus. Di abad ke-18, ilmuwan Swedia ini menciptakan sebuah sistem jenius yang jujur aja merevolusi dunia biologi dan masih kita pakai sampai detik ini. Dialah pahlawan yang membawa keteraturan ke dalam TKP biologi yang tadinya berantakan. Nah, ini dia senjata andalannya, binomial nomenklatur. Mungkin kamu nanya, kenapa sih harus pakai bahasa Latin? Ribet amat. Well, alasannya simple. Latin itu bahasa mati. Artinya udah nggak ada yang pakai sehari-hari dan nggak akan berubah lagi. Inilah yang bikin Latin jadi bahasa universal yang sempurna buat sains. Jadi, ilmuwan dari manapun, mau dari Jepan, Brazil, atau Kenya, kalau mereka sebut satu nama, mereka tahu mereka lagi ngomongin makhluk yang sama persis, nggak ada salah paham. Aturannya kelihatannya simpel, tapi ini super ketat, kayak protokol di TKP. Wajib dua kata. Kata pertama itu genus, huruf depannya harus kapital. Kata kedua itu penunjuk spesies, semuanya huruf kecil. Terus pas nulis, wajib hukumnya dicetak miring atau digarisbawahi. Aturan ini berlaku di seluruh dunia, nggak ada tawar-menawar. Oke, alat pertama udah kita kuasai. Sekarang kita ambil alat kedua dari toolkit kita. Nah, yang ini seru nih, namanya kunci determinasi. Ini alat yang bisa kamu pakai sendiri buat mengidentifikasi makhluk misterius yang kamu temuin di jalan. Anggap aja ini kayak main game pilih petualanganmu sendiri, tapi buat identifikasi makhluk hidup. Kunci dikotomis ini bakal ngasih kamu serangkaian pilihan selalu berpasangan. Pilih A atau B.
Setiap jawaban yang kamu pilih bakal nuntun kamu satu langkah lebih dekat buat ngungkap identitas si makhluk misterius. Gimana? Siap buat nyoba? Yuk kita praktek langsung. Bayangin aja kita nemu hewan aneh di kebun belakang rumah. Kita nggak tahu ini apaan. Oke, kita mulai proses identifikasinya satu per satu. Pertanyaan pertama, kita lihat tersangka kita. Punya tulang belakang nggak ya? Setelah kita cek, ternyata ada. Oke, sip. Berarti kita bisa coret semua yang nggak punya tulang belakang dan petunjuknya bilang lanjut ke nomor 2. Lanjut ke langkah kedua. Bergeraknya pakai sirip nggak? Jelas nggak ya. Makhluk ini ada di darat dan punya kaki. Oke, berarti kita bisa lewatin pilihan ikan dan petunjuknya ngarahin kita buat lompat langsung ke nomor 4. Dan ini dia petunjuk terakhir yang bakal memecahkan kasusnya. Apakah hewan ini menyusui anaknya? Dan ya, kita lihat dia lagi sama anak-anaknya. Berarti, hewan misterius ini adalah seekor kelinci. Tuh, lihat kan? Tiap jawaban bikin pilihannya makin sempit, sampai akhirnya tinggal satu identitas yang benar. Kasus terpecahkan. Oke, kita udah bedah metodenya, udah coba peralatannya. Sekarang, bagian paling penting dari setiap investigasi. So what? Kenapa semua ini penting? Apa sih gunanya semua kerjaan detektif ini di dunia nyata? Manfaatnya banyak banget. Pertama, buat konservasi. Kita jadi bisa tahu mana spesies yang terancam punah, kayak harimau Sumatera, dan gimana cara melindunginya. Kedua, ini soal komunikasi universal. Ilmuwan di seluruh dunia bisa kerja bareng tanpa bingung. Ketiga, ini penting banget buat riset ilmiah, terutama di bidang kedokteran dan farmasi. Dengan tahu hubungan antar spesies, kita bisa aja nemuin obat baru loh. Dan yang terakhir, ini bisa jadi penyelamat hidup. Kalau kamu misalnya lagi di alam liar, kamu perlu tahu kan mana tumbuhan yang aman dimakan dan mana yang beracun. Jadi bisa dibilang kasus keanekaragaman hayati ini adalah kasus yang nggak akan pernah ada tamatnya. Masih ada jutaan spesies di luar sana yang belum terungkap, menunggu buat ditemukan dan diberi nama. Dan pertanyaannya adalah, siapa tahu detektif berikutnya yang nemuin itu adalah kamu? Jadi, teruslah penasaran, teruslah mengamati, dan jangan pernah berhenti menjelajah.